Menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali masih bersama dengan Saud Situmorang. Pak Saud, tadi menarik, harusnya berani aja tuh mulainya ya pengusutannya seperti TPPU. Tapi yang ingin juga publik tahu secara awam gitu. Sebenarnya bentuk laporan, misalnya kecurigaan adanya transaksi mencurigakan itu laporan awalnya kayak gimana sih Pak Saud? Apakah misalnya nilainya tuh kecil-kecil jadi tidak bisa diproses atau ada pembiaran sengaja begitu? Ya, kalau bicaranya KPK itu kan selalu uangnya itu di atas 1 miliar kalau bicara korupsinya di situ. Ya. Tetapi kalau kita bicara PPATK nggak begitu. Dia melihat dari prinsip yang diperbankan know your customer. Artinya customernya itu profilnya ya gaji biasa orang ini pastilah paling tinggi 50 juta sebulan atau 40 juta. Ya. Tapi ujung-ujung kok tiba-tiba ada yang masuk ya kan. Ya. Itu begitu masuk itu kan pasti di luar profilnya dia. Itu alarm pasti bunyi, ning 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 kasih tanda. Kemudian perbankan lapor PPATK. Dicek nama-namanya, didalemin sama mereka, pakai metode cross check, double check, triple check, lihat lagi, ditelusuri lagi. Nggak menutup kemungkinan saya pikir juga mereka benar-benar mengakukan metode-metode yang dilakukan intelijen yang lebih profesional, apakah itu dengan teknologi dan seterusnya, sampai kita meyakinkan bahwa ini uang tidak sesuai dengan profil orang itu. Kemudian keluarlah kemarin yang kita pernah sebut itu 183 triliun hasil korupsi yang kemarin dilaporkan awal tahun. Itu kan semuanya saya nggak tahu akumulasinya karena saya nggak tahu persis bentuk laporannya. Betul. Tapi pengalaman saya selama menerima laporan PPATK itu barang sudah mateng. Contohnya gini nih, ada orang jabatannya sangat high profile di Republik ini, masuk rekening ke istrinya, masuk ke rekening ke suaminya, terus PPATK lapor, ya kan? Nah kemudian ini kan harusnya didalemin. Tapi lagi-lagi Mbak nggak bisa maksa saya kalau bicara KPK itu bicara kolektif kolegial, nggak bisa Saud Situmorang sendiri. Di situ juga satu masalah lain lagi gitu kan, ada masalah politik di situ, jadi runyam. Kompleks. Jadi sebenarnya kalau pertama tadi ada laporan masuk ke istrinya dan masuk ke suaminya nggak sesuai profilnya dan ditelusuri oleh PPATK ini dari orang-orang yang nggak jelas. Sebenarnya itu sudah TPPU, nggak perlu kita pusingkan apakah dia meres, apakah dia maksa, apakah dia minta proyek dan seterusnya. Yang jelas ada masuk duit ke tempat kamu, ini dari mana? Tinggal asalnya kita dari mana? Aja. Buktikan gitu ya Pak Saud. Yes, ya itu yang disebut sebagai pasal 69 itu yang artinya nggak perlu predicate crime. Tolong kamu buktikan ini masuk 3M dari mana ini, gitu kan? Ya itu kita harus di TPPU kan, tapi kita kadang-kadang kan nggak mau kayak begitu. Sampai kemudian kita bilang ya undang-undang illicit enrichment-nya deh, nasibnya akan sama dengan undang-undang TPPU nanti. Karena ini bicara implementasi gitu loh. Nah agar efektif implementasinya singkat saja Pak Saud apa dong jadi kuncinya? Kalau mau betul-betul bersih-bersih sekarang? Ya itu kan semua sudah ada badan nanti. Kalau nanti illicit enrichment mungkin ada badan lagi yang bagian nyita-nyita itu ya kan. Kalau sekarang kan ada PPATK, kemudian koordinasi dengan KPK. Yang penting sekarang itu karena kita bicara selalu muaranya itu pencegahan, tetapi kita nggak berpikir penindakan, ya kan? Kita tetap memang berpikir pencegahan lebih bagus, tapi di belakang itu penindakan. Penindakan itu apa? Anda harus detail, harus mengikutinya, kemudian mendalami, meng-cross-check, double-check. Kalau kemudian masuk meja, itu pencegahan yang sesungguhnya kayak begitu, sangat normatif. Jadi maksud saya, pertanyaan kembali lagi kepada pertanyaan Mbak tadi, bahwa ya semua kita, masyarakat terlebih, udah sadar pajak, laporin, tetanggamu berapa. Saya pernah dapat laporan, Mbak, lagi jalan nih di mall, bikin paparan apa, saya pernah ngomong di TV mana ya, saya lupa. Dia bilang begini, Pak Saud, ini tetangga gua kaya banget, tangkap dong. Itu pun informasi yang sumir itu kalau Anda dalamin tuh bisa kan? Tinggal gua tanya, tetangga lu sih di mana alamat lu? Kita amati tetangganya. Jadi jangan nunggu-nunggu. Laporannya nggak lengkap, ada 8.000 masuk laporan ke KPK, laporan nggak lengkap, lu dalemin, jangan malah bilang mana laporannya lagi, itu kerja lu gitu loh. Jadi jangan malah menyuruh orang lain, laporan kurang lengkap segala macam. Itu tadi ibu tadi aja kalau lagi gue kerja gue itu gue tanyain itu, cuman kadang-kadang kan, ya kan, di mana tinggalnya Bu dan seterusnya. Jangan-jangan ini pejabat atau apa. Jadi maksud saya jangan bikin pembenaran lah bahwa kita ini sulit untuk mencari fakta. Nggak ada yang sulit ketika EKTP sudah ada. Anda nggak bisa lari dari PPATK. Nah tapi kalau bicara KPK bisa jemput bola atau tidak Pak Saud? Kadang-kadang memang kan selalu paham bener ya, kita kurang ya. Jadi hampir 300 lebih orang yang harus diawasin.
kerjanya cuma sekian orang. Tapi ini kan, wah Pak Saud pembenaran di eranya bisa dibayangkan, nggak cek, tapi ternyata bisa disampling. Ya, Ambil dulu di random gitu ya kan, ngambil dari ya, infomnya dari Kapoldanya, Kapolresnya, atau ya, Pangdamnya, atau siapapun lah gitu ya kan. ya. Kemudian nanti dari situ kan dari menterinya segala macam itu di random nanti tanya, Pak ini kemarin beli mobil tahun sekian, ini harganya sekian nih, sekian ribu cc nih, dari mana Ya, Bapak duitnya? Ya jangan didiemin, harus ditanya kalau menurut ya. saya. Asalnya dari Ya, mana itu dan aja. dikejar gitu ya Pak. Dan seterusnya. Ya, oke. Ya, terus kemudian, wah ini menuduh nih. Ya, Nggak nuduh Pak, kita bicara undang-undang. Saya juga nggak berani kayak gini Pak. Kalau ini ya, kan tugasnya kita, LHKPN. ya, Mengklarifikasi dari mana harta, kan gitu. ya, Jadi nggak nuduh juga. Jadi sebenarnya enak sama enak, begitu. ya, betul. Terima kasih Pak Saud Situmorang sudah berbagi sudut pandang soal ini, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Terima kasih Pak Saud. Iya, mudah-mudahan kita bisa ngejar lah ya ketinggalan tax ratio kita. Amin. Ini yang diharapkan publik juga. Terima kasih Pak Saud. Saudara, berikutnya KPK akan menelusuri geng Rafael Alun terkait harta kekayaan bernilai fantastis. Bagaimana DPR merespons? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.